Alhamdulillah kita ketemu pada sesi online ini yang luar biasa. Pahalanya biasanya lebih banyak nih daripada yang face to face meeting. Ya. Nah, selamat datang Pak Herman Karim. Terima kasih Pak. Alhamdulillah. Datang Pak. Siap. Nah, pada hari ini dari API Inaga, ya, Asosiasi Panas Bumi Indonesia atau Inaga ini bahasa Inggrisnya, itu ada 4 orang, satu tim kita 5 orang. Yaitu yang pertama saya sendiri, kemudian Pak Sutiana, PhD sebagai narasumber kami, Pak Sugiharto, PhD, itu juga sebagai tenaga ahli narasumber kita, kemudian Pak Dr. PhD Ali Asad, nah ini juga sebagai pakar kita, dan koordinator yaitu Mas Angga yang kebetulan juga direktur dari Guna Nusa. Ya. Hari ini merupakan seri, ini alhamdulillah yang pertama ya Bapak-bapak, Ibu-ibu. Nanti berikutnya kita akan perbanyak lagi. Kami tujuannya memberikan sebanyak-banyaknya infak ilmu kepada masyarakat, kepada teman-teman yang lainnya. Hari ini kita akan ke Pak Setiana tentang geochemistry dalam geothermal. Nanti ini ada 1 jam setengah, kita 1 jam setengah. Kita tolong manfaatkan sebaik-baiknya untuk nanti diskusi. Ada 6 slide, jadi nanti setiap 1 slide nanti akan disampaikan oleh Pak Setiana. Kemudian nanti di pause. Kita akan buka termin untuk diskusi untuk slide itu. Nah, setelah selesai, akan masuk ke slide kedua dan berikutnya sampai selesai. Begitu ya Bapak dan Ibu sekalian. Nah, sekarang saya kasih waktunya kepada Pak Setiana. Nah, selama belum saya buka termin diskusi, mohon untuk di-mute dulu nggak apa-apa. Tapi kalau di belakangnya sepi, tidak ada masalah, tidak perlu di-mute juga nggak apa-apa. Ya. Itu baik Pak Setiana, monggo. Baiklah, terima kasih sebelumnya, terutama kepada pengacara ya Pak Win, untuk di dalam bahasa Malaysia pengacara namanya. Kalau kita lain ya, pengacara yang telah mengatur diskusi ini. Yang pertama kali mungkin saya akan memperkenalkan diri karena ini ada beberapa rekan kami yang baru mungkin jumpa dengan saya. Saya adalah alumni Lemigas, sudah pensiun, sudah alumni, sudah tahun 2012 pensiunnya. Dan saya sekarang sudah pensiun dari berbagai-bagai, saya sekarang mengajar atau training dan sebagainya, juga membuka konsultasi untuk bidang yang saya bisa. Kita akan mencoba memulai dengan topik ini karena apa? Karena di Indonesia pada umumnya memang dalam pembahasan geothermal ini yang paling banyak berkecimpung dan kelihatan yang dominan adalah geologi dan geofisika. Nah, itulah kenapa. Jadi sekarang saya mencoba untuk melihat ya sumbangan geokimia terhadap eksplorasi geothermal. Nah, kenapa ini penting? Karena sebenarnya untuk permulaan eksplorasi panas bumi itu atau geothermal, yaitu menggunakan metode geokimia ini lebih dikatakan lebih murah. Bukan berarti murah ini tidak berguna, tapi lebih murah dibandingkan dengan cara geofisika dan yang lainnya. Oleh karena itu, saya untuk mencoba untuk menjelaskan, yaitu penggunaan geokimia di dalam geothermal. Sebentar saya slide. Pak Setiana sampai 1.20 ya Pak? Sebentar, ini kok belum keluar ya slide-nya? Ada masalah apa? Sebentar. Atau kecil aja?
nggak bisa ya? Bentar Pak, saya kecil aja. Kok nggak bisa keluar Di-share, share? Pak. Share screen, Pak. Atau ini, ya sudah share screen ini. Tapi kecil gini. Saya gambar di bawah nih kan. Ah, udah Pak, udah. Cukup ya? Sudah. Oke. Nah, di sini judulnya juga ini sebenarnya kita pakai bahasa Indonesia aja. Kebetulan ini saya tulis seperti ini supaya universal. Kalau saya gunakan buat tempat yang lain masih bisa digunakan. Tapi begini aja. Yang pertama adalah kita memahami mengenai fingerprint. Nah, kebanyakan dari para pakar geokimia perminyakan, kalau bicara fingerprint itu adalah suatu sidik jari yang dihubungkan dengan kondisi di dalam suatu reservoirnya. Apa saja yang dapat kita ambil dari fingerprint ini. Sebagai contoh, misalkan, kalau di dalam eksplorasi minyak bumi biasanya, kita ada istilah yang namanya biomarker. Bagaimana kita menelusuri asal-usul suatu reservoir itu terjadi. Dikaitkan dengan reaksi-reaksi kimia, khususnya kimia organik, sampai sekarang ini, di mana telah mengalami berbagai-bagai reaksi kimia, sehingga pada akhirnya setelah jutaan tahun inilah muncul senyawa kimia tertentu yang bisa mentrace ke belakang apa sebenarnya di situ. Misalnya untuk lingkungan pengendapannya, apakah terestrial, atau marine, atau swamp atau rawa mungkin. Di situ bisa kita trace menggunakan geokimia organik, yaitu namanya biomarker. Tapi kalau untuk di geothermal ini mungkin agak sedikit berbeda, akan tetapi ada indikator-indikator lain yang dapat kita lihat. Orang awam mengatakan, oh panas bumi dari mana? Tuh ada sumber air panas, tuh paling mudah kan. Oh iya ada air panas, berarti di situ ada, di bawahnya mungkin prospek ada sumber panas bumi. Oleh karena itu, dari situ kita bagaimana mengetahui bahwa di bawahnya itu lokasi dan di mana kedalamannya itu suatu reservoir panas bumi. Karena bisa saja mungkin yang tersembul ke atas itu atau yang tersingkap itu mungkin memang prospek atau tidak. Oleh karena itu perlu pekerjaan-pekerjaan lain yang harus dikerjakan oleh seorang geokemis geothermal. Kemudian secara simpelnya tadi itu biasanya kalau yang di permukaan orang-orang yang biasa ke lapangan biasa dari misalkan ada mata air panas, kemudian ada rawa atau seperti yang di Subang, Ciater dan sebagainya. Dari situ memang kita bicara kemungkinan ada source di bawah. Nah, kenapa sekarang kita tetap concern geokimia? Karena kita ini ingin membiayai dengan permodalan yang tidak terlalu mahal dulu untuk awal. Akan tetapi di masa mendatang mungkin ini tidak begitu menarik kalau sudah confirm ada drilling yang cukup dalam 10 km misalnya dan sebagainya. Oleh karena itu data sampai saat ini kita peroleh bahwa yang menyembul ke atas itu, tanda-tanda panas bumi itu hanya di bawah sekitar 3% yang kedalamannya hanya beberapa kilo. Tetapi kalau sudah kedalaman di atas hampir 10 km, 70% lebih adalah geothermal di mana-mana. Oleh karena itu, kita tidak mungkin mengebor cukup dalam, kita mencari yang 2,3% saja untuk jadikan sebagai source untuk mendapatkan sumber panas bumi. Oleh karena itu, nah geokimia geothermal inilah yang bisa membantu salah satunya untuk mendapatkan data tersebut. Nah, bagaimana caranya? Yaitu biasanya ya memang harus ke lapangan ya, karena kita tidak menggunakan satelit, sepertinya konvensional ke lapangan mengambil sampel. Bagaimana cara sampel dan sebagainya nanti akan dijelaskan di dalam satu detailnya nanti. Di sini kita harus sampel. Sampel yang diambil itu apa? Kalau di perminyakan atau minyak bumi atau gas, biasanya yang diambil itu kan batuan singkapan, yaitu diambil batuan sedimen. Kemudian, nah kalau air itu untuk geokimia organik itu hampir dikatakan tidak diambil sampelnya. Tidak, jadi hanya kepada source rock atau batuan sumber saja yang diambil. Nah untuk khusus di geothermal ini malah air. Kenapa air? Karena air itu bukan air hanya air murni, air
yang mengalami perjalanan jauh dari bawah sampai ke atas, sehingga dalam air tersebut banyak aneka macam senyawa kimia, baik yang sifatnya garam atau mungkin molekuler, seperti gas juga ada. Nah, setelah kita kerjakan atau kita analisis sesuai apa yang diinginkan oleh suatu metode, maka kita menganalisa berapa kadar dan sebagainya. Itu tugasnya biasanya orang-orang kimia laboratorium. Tapi seorang geokemis itu mungkin bisa juga merangkap atau mendapatkan data matang dari mereka itu. Akan tetapi seorang geokemis harus memahami dari data tersebut, memplot ke dalam suatu suatu kerangka kerja. Apa sih setiap ini, dapat data ini, bagaimana memplotnya, nanti ada suatu rumus-rumus atau tabel-tabel yang untuk membantu geokemis untuk mengolah tersebut. Maka dikatakan interpretasi dari manifest permukaan. Oleh karena itu, jadi disinilah letaknya bahwa kalau seorang geokemis itu tidak wajib bisa menganalisis secara kimia, tetapi harus memahami bagaimana memplot suatu hasil analisa terhadap kerangka survei yang akan dituju atau yang dimaksud. Nah, setelah itu detailnya baru nanti akan sampling analisis dan kepada sumurnya, yaitu yang sumur yang menghasilkan fluida itu sendiri. Nah, dari sinilah kita sudah memahami, jadi seorang geokemis ini bisa berperan di dalam pencarian sumber geotermal dengan dikatakan ini biaya paling relatif, paling murah dibandingkan dengan cara yang lainnya. Nah, oleh karena itu alangkah misalkan yang sudah memahami betul mengenai struktur dan sebagainya, itu malah lebih bagus seorang geologis misalkan kemudian memahami sedikit mengenai geokimia geotermal, jadi akan lebih mudah sebagai integrator suatu keilmuan yang menunjang kepada dapatnya sumber panas tadi. Juga geofisika sangat-sangat berperan penting di sini. Jadi kalau untuk geokimia ini kita bicara adalah yang isinya, sedangkan geologi mungkin wadahnya, geofisika adalah interaksi antara secara fisiknya bukan secara kimia. Oleh karena itu diharapkan mungkin dari overview ini kita bisa mulai berpikir langkah apa saja untuk suatu proyek-proyek di pencarian atau eksplorasi geotermal yang terus terang di dalam menghasilkan suatu energi, terutama ke listrik, yang paling risiko itu adalah dalam pencarian sumber panas buminya. Kalau yang lainnya sudah secara mapan dan mudah dihitung secara kalkulasi umum. Kalau geokimia ini unik setiap wilayah, itu perlu kajian-kajian berbagai cara untuk mendapatkan datanya. Mungkin saya serahkan ke moderator, bagaimana, apakah sampai ini sudah ada yang tanyakan atau tidak? Silakan Pak. Baik Pak Setiana, terima kasih. Wah, ini teman-teman kita beruntung loh dapat Pak Setiana nih, karena beliau ini juga sebelumnya pengajar di Malaysia, di Universitas Malaysia. Dan beliau juga 5 tahun menjadi tenaga ahli di Malaysia. Itu hanya 3 orang di sana dan 2-nya bule semua. Nah, yang nggak bule Pak Setiana, tapi dari Malaysia menjadi bule ini ya. Silakan teman-teman, kalau ada pertanyaan, saya buka termin yang pertama. Silakan. Itu aja sih Pak. Ini udah clear sih Pak. Memang kesalahan di kita, jadi datangnya nggak pas tanggal 1. Itu sih Pak. Pak Herman ya ini ya. Belum ada Pak, masih menjajakin ini. Oke. Ada lagi? Oke, sambil menunggu saya ada pertanyaan nih. Ya, ini yang buat teman-teman yang belum pernah melakukan sampling itu selalu bertanya. Nah, itu yang melakukan, yang mengambil sampling itu Pak, itu apakah juga engineer yang disebut sebagai geokemis atau operator aja cukup ya Pak? Enggak ada yang bisa
Kalau Ya. saya tanya ke Ecem, Baik, begini. Sebenarnya untuk ngambil sampel ini tidak perlu geokemis dalam artian ini. Karena geokemis akan mengarahkan sesuai framework dia apa yang mau dikerjakan. Contohnya misalkan, di sini ambil air, misalkan. Nanti saya perlu ininya, komposisinya. Nah, orang sampling itu emang tersertifikat ya, pakar sampling air, ada pakar sampling gas, kondensat, dan sebagainya. Nah, dia itu menurut instruksi si geokemis. Jadi, tetap yang punya cerita itu geokemis, punya program. Saya perlu ini, saya nggak bisa analisis karena saya bukan di bidang analisis. Tolong ambil sampel ini, tolong laporkan ini komposisinya kepada geokemis. Jadi nggak wajib seorang geokemis bisa menganalisis secara laboratorium langsung. Kecuali hal-hal pengukuran di lapangan mungkin. Tapi kalau untuk lab analisis tidak wajib, tapi boleh saja kalau bisa gitu. Ya, ya, oke. Jadi nggak harus ya, orang operator bisa, teknisi bisa, nggak harus geokemis. Teman yang lain mungkin ada pertanyaan? Oke. Mungkin saya Pak Sukardi ada pertanyaan. Ya, Pak siapa nih? Pak Herman Karim. Pak Herman, monggo Pak Herman. Ya, begini, saya hubungkan dengan atau mungkin saya menganggap selama ini geotermal ini untuk mencari sumber uap panas menggerakkan turbin. Apa benar begitu, Pak? Baik. Oke, monggo Pak Astana. Ya, baik. Terima kasih Pak pertanyaannya. Jadi begini sebenarnya. Turbin itu dapat digerakkan dengan berbagai cara. Yang penting bisa mendorong adalah tenaga mekanik, misalkan dengan putaran oleh angin, misalkan, atau oleh air, misalkan yang bisa memutar. Kemudian juga uap, yaitu seperti batu bara, kemudian ada PLT gas. Jadi mereka itu memproduksi uap dengan menggunakan bahan bakar. Tapi ini kan dibayar setiap hari, setiap kali mau membuat suatu uap kan membeli bahan bakar, atau batu bara, atau gas, atau yang lainnya. Tapi kalau geotermal ini memang sudah disiapkan gratis. Nah, untuk dapat gratis ini perlu biaya mencari yang gratis itu. Nah, itulah kira-kira gambarannya, Pak. Prinsipnya adalah untuk apapun namanya menghasilkan uap yang cukup dengan suhu tertentu yang untuk bisa menggerakkan turbin sehingga menghasilkan tenaga listrik. Nah, itulah kira-kira gambaran. Sambungan dari pertanyaan saya. Yes, karena gas ini berasal dari bumi, ya kan? Tentu dia mengandung seperti yang Bapak bilang tadi kimia-kimia tertentu. Ini akan cenderung merusak bagian komponen-komponen dari turbin, misalnya blade-nya atau apa. Dan setahu saya ini dinetralkan materi gas uap yang bertekanan ini. Itu saya bayangkan selama ini sangat rumit. Apakah benar Pak rumit dalam menetralkan supaya dia tidak mengandung korosif atau tidak membuat kerusakan pada bagian-bagian turbin? Terima kasih. Oke, baiklah. Jadi begini, itu sudah ke produksi ya Pak. Produksi memang nanti setelah kita mendapatkan juga ada teknik-teknik lain bagaimana memaintain sehingga tidak merusakkan kepada sistem yang ada. Sebagai contoh misalkan, pipanya juga, pipa panas bumi itu juga nggak selamanya bersih begitu. Karena di dalam reservoir itu bermacam-macam yang bisa mengendap, terutama dengan perubahan suhu dan tekanan. Sebagai contoh misalkan, kalsium karbonat pada suhu tertentu mungkin dia masih dalam bentuk tidak jadi. Ketika sudah mulai suhu dan tekanan tertentu, dia mulai mengendap. Nah, itulah yang menyebabkan ke dinding-dinding sehingga mengurangi size atau lubang itu pipa setelah proses tertentu. Maka nanti itu orang maintenance akan memeliharanya bagaimana, yaitu kalau dalam perminyakan kan mungkin sudah familiar ya bagaimana kita memaintain, kadang diinjek dengan acid dan sebagainya. Dalam ini memang ada sesi tersendiri, saya nanti akan bahas, kebetulan bidang saya juga corrosion, bagaimana memelihara sumur supaya efek dari senyawa-senyawa kimia yang ikut naik itu saya ada topik tersendiri, kira-kira gitu Pak. Baik, ada lagi Mas Emil? Ya. Saya mau tanya terkait dengan yang ini tadi Pak, yang kandungan silika itu Pak ya. Bisa nggak di tahap
sampling ini kita mengetahui tingkat silika, potensi silika yang akan terjadi nanti, Pak? Ya, baik. Ya, nanti jadi gini. Jadi silika ini kan dalam air, dengan air pada suhu tertentu menjadi H4SiO4 kan Pak ya. Itu kan larut ya Pak ya. Kalau silika itu memang sudah namanya pasir ya, kuasa gitu kan. Nah, memang itulah dikatakan kita secara geokimia kita akan melihat bahwa kandungan silika itu yang memang paling banyak yang terdapat di dalam sampel tadi ya, yang kita ambil. Di mana kalau kita lihat dari silika tadi, jadi memang di dalam produksi uap yang betul uap geotermal ini adalah yang ditakutkan untuk masalah silika. Itu sudah sedikit bermasalah ya. Sedangkan kita geokimia hanya melaporkan kondisi ini misalkan seperti apa? Oh, kalau kondisi ini adalah kesetimbangan ke arah mana? Ke arah silikanya atau ke arah asam silikatnya? Di mana yang silika itu quartz itu adalah butiran dan bermacam-macam butiran juga silika itu. Ada silikanya bersifat amorf, ada yang kristal. Itu juga beda ya. Terbentuk silika itu akibat apa? Akibat suhunya mulai turun di perjalanan sehingga terbentuk. Nah, kalau terlalu kaget itu jadi amorf atau bentuknya yang apa? Yang tidak karu-karuan, tidak kristal. Itu juga ya mengenai apa. Tapi kita bisa menganalisis itu yaitu yang naik ke permukaan yaitu sebagai sampling geochemistry. Kalau untuk di dalamnya itu sendiri silikanya tidak diketahui seberapa banyak karena di dalam geokimia itu adalah memplotnya itu yang naik ke atas. Tetapi dengan bantuan tadi kelarutan silika dari berbagai temperatur, kita bisa memprediksinya. Nanti ada satu gambaran bagaimana proyeksi ke dalamnya di reservoir silika tersebut. Jadi kita sekarang ini adalah yang menganalisis itu efek-efek yang terjadi, interaksi di antara materi di dalam reservoir sampai naik ke atas. Sedangkan khusus mengenai silika itu akan ada pembahasan sendiri di mana silika itu memang juga tidak tidak sebagai tunggal sebagai silika atau asam silikat, dia juga bisa bereaksi jadi garam-garam silikat dan sebagainya dan sangat kompleks di situ. Tetapi itu tidak jadi masalah karena di dalam maintenance-nya nanti orang-orang produksi ya mungkin ada teknik lain untuk itu. Tapi di sini nanti ada yang kita bicarakan adalah material tertentu yang akan memberikan gambaran kepada kita tentang kondisi di reservoir. Nanti dalam tahap berikutnya ada namanya bicara geotermometer ya Pak ya. Tapi itu nanti kita belum ke sana. Sekarang ini untuk silika tadi ya kira-kira gambaran seperti itu Pak. Baik. Mas Emil sudah cukup? Sementara cukup dulu Pak, baik, karena kayaknya ada lanjutannya materinya. Ya, oke. Nanti kita disimpan dulu untuk nanti. Oke Pak Asdana, bisa lanjut ke slide kedua Pak. Ya, terima kasih.